Ikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan peserta didik dengan unit 2 yang bertemakan kebutuhan remaja. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada Maulana, lalu saya sendiri Aufa, selanjutnya ada Denta, dan ada Mahdi. Next. Pada unit ini kami akan membahas yang pertama jenis-jenis kebutuhan remaja, yang kedua masalah-masalah yang dihadapi remaja, dan yang ketiga usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Next. Yang pertama jenis-jenis kebutuhan remaja. Next. Menurut Maslow dari Lefton tahun 1982 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmania atau fisiologis. Menurut Lewis, pada tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Next. Next. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam Hall, yaitu dalam Libert dan kawan-kawan, pada tahun 1974, memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya menurut kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan organik, seperti makan, minum, bernapas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong oleh mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denta dan Mahdi. Terima kasih, Ova. Sini saya menjelaskan nomor 2, yaitu masalah-masalah yang dihadapi remaja. Next slide. Berapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. 1. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif, atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Next slide. Yang nomor 2, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Untuk nomor 3, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki, dapat menyebabkan perilaku menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang dapat berakibat
negatif, konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur, dan semacamnya. Bagi remaja pria, secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mahdi. Silahkan, Mahdi. Oke, terima kasih Denda atas waktunya. Sini saya akan meneruskan presentasinya. Yang keempat, ada dalam memasuki kehidupan masyarakat. Remaja yang terlalu menambahkan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting atau lensing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup, masyarakat, dan perilaku yang menurut remaja baik, hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, ada harapan-harapan untuk berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang terakhir, ada berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedangkan di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Oke, saya di materi ketiga akan dilanjutkan oleh Maulana. Oke, terima kasih Mahdi. Untuk poin 3 ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Boleh next slide. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. 1 ada latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat, perlu ditanamkan oleh orang sekolah dan lingkungan masyarakat kepada anak. 2, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. 3, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Next. Oke. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.